Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam, mulai dari dataran hingga perairan. Apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo, simak penjelasannya berikut. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai yang pertama lahan perkebunan, yang kedua peternakan, yang ketiga tempat rekreasi. Nah, penduduk dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Nah, yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga industri. Hasil pertanian di dataran rendah. Yang pertama adalah padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan di dataran rendah. Nah, yang selanjutnya adalah tebu. Tebu juga digunakan di lahan untuk memanfaatkan dataran rendah. Yang ketiga adalah kelapa sawit. Kelapa sawit juga dimanfaatkan di dataran rendah. Selanjutnya, hasil peternakan di dataran rendah, yaitu berupa hewan seperti kambing dan juga ikan lele. Mata pencarian penduduk di dataran rendah itu seperti petani, peternak, serta pegawai perusahaan. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Berikut beberapa contoh pemanfaatan pantai. Yang pertama, budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, serta yang selanjutnya adalah rumput laut. Pertanian garam. Yang ketiga, yang C, itu adalah pelabuhan. Mata pencarian penduduk di daratan pantai adalah seperti menjadi nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Nah, apa saja kenampakan alam yang ada di daerah tempat tinggalmu? Coba sebutkan. Sudah disebutkan. Sekarang adalah ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi, ada juga yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Berikut adalah contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama adalah padi. Tanaman padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah.
di daerah yang beriklim tropis seperti yang ada di Indonesia. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup, seperti sawah. Nah, pada masa awal tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Karena tanaman padi harus terbuka ditanam dan di lahan terbuka, karena membutuhkan cahaya matahari juga. Nah, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng tersebut disebut sangkedan. Yang kedua adalah teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan cuaca yang cukup tinggi. Seperti yang ada di Jawa, di pulau-pulau Jawa pasti banyak tumbuhan teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal bertanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Perhatikan bahan makanan berikut. Menurutmu, di manakah lingkungan yang tepat untuk membudidayakan bahan makanan tersebut? Sebut di kolom komentar ya. Itu bisa digunakan oleh setiap kalangan kelompok ataupun banyak orang, dan juga media animasi itu tidak perlu biaya jika ingin menggunakannya. Teman-teman hanya perlu menonton di YouTube atau mencari atau mengklik link yang saya bagikan. Nah, di sini juga anak-anak menjadi tidak bosan ketika mereka menonton media animasi yang telah saya buat tersebut. Nah, di sini juga terdapat kelemahannya. Kelemahannya itu hanya bisa ditonton jika di daerah tersebut terdapat internet, jaringan internet. Nah, dan juga media tersebut tidak bisa digunakan di dalam waktu yang cukup lama, karena media tersebut bersifat video pendek dan hanya bisa digunakan beberapa kali saja, tidak bisa digunakan untuk yang tidak ada jaringan internet. Saran saya, jika teman-teman ingin menggunakan media tersebut, maka ajaklah anak murid Anda untuk menontonnya secara bersama-sama dan menggunakan LCD atau proyektor, karena itu bisa membangkitkan semangat siswa untuk melihat media tersebut. Dan juga sebagai guru, tentunya kita pasti ingin menarik minat siswa untuk bisa mengerti apa yang telah kita berikan, yaitu sebuah materi dalam bentuk animasi tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.